Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, aku Frida Caturima dan di video kali ini aku akan membedah mata kuliah planologi di semester 4. Jadi video ini bakal sama banget nih sama video sebelumnya. Cuman kali ini akan membedah mata kuliah di semester 4. Jadi untuk semester 4 ini di perencanaan wilayah ITB ada 7 mata kuliah dan 7 mata kuliahnya ini itu rata-rata sangat berhubungan sama yang semester 3. Cuman di semester 4 ini ada yang lebih spesial yaitu studio. Oke, jadi ketujuh mata kuliahnya itu ada Equilcot, ada MAP2, ada TGL, ada PIWK, ada Sisper, ada Studio, dan ada Hooper. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk. Untuk mata kuliah yang pertama, yaitu ada Equilcot. Equilcot sendiri kepanjangannya yaitu Ekonomi Wilayah dan Kota. Jadi, pada mata kuliah ini nanti akan dibagi dua, yaitu Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kota. Secara keseluruhan, mata kuliah Equilcot ini mempelajari tentang ekonomika yang merupakan terusan dari mata kuliah pengantar ekonomika di video sebelumnya. Mata kuliah ini yaitu PE. PE ini bukan olahraga ya guys, tapi ini pengantar ekonomi. Lalu selain itu, kita juga dihadapi dengan masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu cuma ada kuis, tapi nggak ada praktikum dan nggak ada tugas besar. Jadi kuisnya itu sebenarnya hanya bertujuan untuk dosen menilai apakah mahasiswanya sudah memperhatikan materi yang disampaikan atau belum, lalu dosen ingin menilai juga apakah materi yang disampaikan sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Lalu untuk UTS dan UAS-nya ada hitungan-hitungan sedikit, tapi itu hitungan aljabar sederhana aja. Namun selebihnya ujiannya yaitu menanyakan konsep. Tips untuk mata kuliah ini, kalian harus membaca buku cetak yang dianjurkan oleh dosen, karena biasanya dosen mengambil beberapa informasi dari suatu buku lalu dipindahkan ke dalam PowerPoint. Untuk mengetahui info lebih luasnya lagi, kalian sangat disarankan untuk membaca buku yang dianjurkan oleh dosen tersebut. Untuk mata kuliah yang kedua yaitu ada TGL. TGL sendiri kepanjangannya yaitu tata guna lahan. Jadi untuk mata kuliah TGL ini yang dipelajari yaitu yang pertama kita mengklasifikasi penggunaan lahan. Yang kedua kita mengidentifikasi nih guys masalah apa aja yang timbul ketika kita menggunakan lahan tersebut. Yang ketiga kita membandingkan nih guys kebijakan penggunaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan teori yang sudah diberikan oleh dosen. Jadi dari teori-teori tersebut kita bisa menentukan nih apakah penggunaan lahannya sudah tepat atau belum. Lalu yang dilakukan oleh mata kuliah ini yaitu nggak ada praktikum tapi ada tugas besar guys. Tugas besarnya itu dikerjakan oleh satu kelas. Tugas besar yang dihasilkan yaitu berupa makalah. Jadi isi makalah itu kita ditugaskan untuk menilai nih guys suatu lahan yang ada di Kota Bandung, lalu kita nilai apakah ini lahannya sudah sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah atau belum. Waktu itu kebetulan kelompok aku menilai penggunaan lahan di sekitar PVJ atau Parisvan Java. Itu seru banget guys, dan aku sama kelompokku melakukan survei di pagi hari supaya nggak macet dan nggak rame juga, dan kita bisa selesai lebih cepat. Pas siang-siang kita mampir dulu nih guys ke PVJ untuk beli singkutang. Itu seru banget, kita merasanya itu bukanlah suatu tugas tapi sebuah jalan-jalan, tapi pada akhirnya ya kita kerjain juga tugasnya. Lalu untuk UTS dan UAS, untuk mata kuliah ini sebenarnya mostly tentang hafalan dan penerapan konsep. Jadi kita harus ngerti banget nih guys, ketika dosen sudah memberikan satu materi, kita harus bisa mengekspor sendiri dari materi tersebut. Maka dari itu guys, tips untuk mata kuliah ini yaitu kita harus baca berulang-ulang materi yang sudah diberikan oleh dosen. Mata kuliah yang ketiga yaitu ada PIWK. PIWK sendiri kepanjangannya yaitu pengantar infrastruktur wilayah dan kota. Menurut aku mata kuliah ini paling seru karena mata kuliah ini tuh yang berhubungan dengan kita sehari-hari, yang menunjang kehidupan kita sehari-hari. Yang dipelajari pada mata kuliah ini yaitu kita hanya mengklasifikasi infrastruktur yang ada di sekitar kita. Bisa jadi infrastruktur kelistrikan, infrastruktur air bersih, infrastruktur air hujan, infrastruktur persediaan
persampahan. Lalu ditambah kita juga mengklasifikasi tentang transportasi. Nah, transportasi kan sudah dipelajari di SD, tapi di mata kuliah ini kita mendalami lebih jauh tentang transportasi itu sendiri, mulai dari sistemnya, mulai dari perencanaan transportasinya seperti apa, dan itu seru banget. Lalu yang dilakukan pada mata kuliah ini, tugas besarnya yaitu kita membuat poster. Jadi sebenarnya tugas ini tuh dilakukan dengan kelompok, tapi karena pandemi seperti ini, tugas besarnya itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Jadi yang awalnya kita menilai suatu infrastruktur dari suatu wilayah atau suatu area, berubah menjadi kita menilai suatu infrastruktur yang ada di rumah kita sendiri. Menurut aku, tingkat kesulitan untuk tugas ini pun sama, cuman bedanya adalah ini lebih fun aja karena kita bisa mengetahui nih sebenarnya rumah kita tuh udah sesuai standar atau belum. Hasil dari tugas besar ini yaitu membuat poster. Nih, posternya kayak gini. Di poster ini tuh emang banyak banget kontennya karena dosennya pun juga menyarankan untuk menaruh informasi yang jelas. Jadi menurut aku dari informasi ini tuh udah jelas banget dan nggak ada lagi yang bisa untuk dikurang-kurangin. Jadinya ya udah kayak gini. Tapi aku puas kok guys dengan hasil aku yang seperti ini karena aku ngerjain itu sekitar 5 hari. Jadi untuk menilai apakah rumahku sudah sesuai standar atau belum itu membutuhkan waktu 5 hari ditambah 2 hari ngedesain poster ini secara seharian, kayak full day banget gitu. Lalu untuk UTS dan UAS pada mata kuliah ini yaitu hafalan dan mengasah kemampuan wawasan umum kita. Tips untuk menghadapi mata kuliah ini yaitu kita harus sering-sering buka Google dan buka YouTube nih guys. Soalnya di YouTube sama di Google sendiri pun juga banyak konten-konten yang menyajikan tentang transportasi, tentang infrastruktur, dan itu sangat berguna banget. Mata kuliah yang keempat yaitu ada SISPER. SISPER itu kepanjangannya yaitu sistem perumahan. Untuk mata kuliah ini sebenarnya yang dipelajarin yaitu tentang teori-teori perumahan. Lalu dipelajarin juga nih tentang konsep dan praktik pembangunan perumahan di negara berkembang terutama di Indonesia. Di mata kuliah ini pun juga dipelajari nih gimana sih kebijakan pemerintah untuk membangun perumahan bagi masyarakat miskin. Yang dilakukan pada mata kuliah ini yaitu ada 2, yaitu kuliah tamu dan juga ada tugas besar. Untuk mata kuliah ini biasanya kita mengundang alumni-alumni dari perencanaan wilayah dan kota yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan atau instansi swasta. Waktu itu, jadi ada mata kuliah yang mengundang alumni yang bekerja di perusahaan private equity. Lalu, untuk tugas besarnya sendiri, kami diminta oleh dosen untuk membuat video nih tentang bagaimana sih kondisi perumahan masyarakat miskin di Kota Bandung. Tugas besar ini dikerjakan oleh satu kelompok berisi dari 5-6 orang. Waktu itu, aku kelompoknya ada 6 orang, dan kita menentukan bagaimana kondisi masyarakat miskin di Braga. Nah, kalau misalnya kalian tahu Braga yang terkenal di Bandung itu, yang merupakan suatu tempat wisata di Kota Bandung, ternyata di balik Kota Braga itu ada masyarakat miskin yang kondisi perumahannya masih belum memadai. Kalau misalnya kalian mau tahu bagaimana kondisi di balik Braga, kalian bisa nih cek nih di video ini. Kalian bisa nonton nih setelah video ini kalau bisa. Untuk tugas besar yang diberikan, menurut aku seru banget karena kita belusukan nih ke permukiman kumuh. Terus kita juga melakukan wawancara. Pokoknya semuanya dijelasin di video ini. Untuk UTS dan UAS-nya itu sendiri sangat berbeda guys. Kalau misalnya UTS yang ditanyakan berupa materi-materi hafalan, jadi ada mungkin beberapa definisi-definisi yang kita harus hafalin sendiri, dan untuk UAS-nya sendiri yaitu kita dianjurkan untuk membuat esai. Untuk esainya itu sendiri, topiknya ditentuin dosen. Tips untuk menghadapi mata kuliah ini yaitu cuma satu guys, kita harus memperhatikan dosen dan juga apa yang dosen tersebut omongin, karena terkadang soal-soal yang keluar di UTS tersebut merupakan apa yang diucapkan dosen itu sendiri. Untuk mata kuliah yang kelima yaitu ada MAP 2. Nah, seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya, MAP yaitu metode analisis perencanaan. Lalu, kenapa ada satunya? Nah, satunya itu merupakan part 1. Jadi, ada nanti guys MAP 2 di semester 4. Nah, sekarang nih guys, part 2-nya. MAP 2 atau kepanjangannya yaitu metode analisis perencanaan part 2.
Nah, menurut aku, mata kuliah ini tuh merupakan mata kuliah yang paling berat. Karena untuk SKS-nya sendiri, yaitu paling tinggi, yaitu 4 SKS. Jadi kalau misalnya nilai aku jelek untuk mata kuliah ini, akan sangat mempengaruhi IP aku sendiri. Tapi alhamdulillah, nilai yang aku dapatkan itu bagus. Jadi, aku seneng banget bisa melalui proses ini. Sebenarnya apa sih yang dipelajari pada mata kuliah ini? Mata kuliah ini sebenarnya mempelajari tentang dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kalau misalnya analisis kuantitatif, berarti dia kuantitas, berhubungan dengan angka, mengolah data secara angka, melalui angka, dan pasti juga hasilnya pun juga angka. Nah, kalau misalnya analisis kualitatif, yaitu kita berdasarkan kualitas. Jadi, kita mengolah data wawancara, mengolah data kuesioner, lalu kita menentukan nih, apakah penelitian melalui wawancara itu valid untuk bisa dibuktikan dalam suatu penelitian. Lalu, yang dilakukan pada mata kuliah ini, yaitu ada dua, yaitu praktikum, dan yang kedua, yaitu tugas besar. Untuk tugas besarnya sendiri, seperti yang sudah aku katakan di video sebelumnya, lagi-lagi kita membuat pencil atau penelitian kecil yang berupa makalah. Nah, penelitiannya ini sendiri, kita bisa nih guys untuk memilih di antara analisis keduanya itu. Kalau penelitian kecil waktu itu, aku menganalisis tentang ini nih guys. Ya, tentang analisis bla bla bla. Nah, lalu untuk praktikumnya sendiri, tingkat kesulitan untuk praktikumnya itu sebenarnya ditingkatin lebih sedikit, dan kalau misalnya di MAP 1 kita hanya mempelajari satu software, tapi kalau di MAP 2 ini kita mempelajari 3 software. Software yang pertama yaitu ada Stata seperti biasa, yang kedua yaitu ada Tora, yang ketiga yaitu ada Atlas.ti. Nah, untuk Atlas.ti ini sebenarnya merupakan software yang menganalisis data kualitatif. Lalu, untuk UTS dan UAS pada mata kuliah ini ditanyakan sebuah konsep dan ada hitung-hitungannya sedikit, tapi secara garis besar mata kuliah ini, UTS dan UASnya itu lebih ke menilai bagaimana proses yang kita lakukan untuk bisa mendapatkan suatu nilai tertentu. Tips untuk menghadapi mata kuliah ini, yaitu kita harus belajar sama temen nih guys, karena bisa aja apa yang kita mengerti salah dengan apa yang dimengerti dosen. Sangat disarankan untuk belajar dengan teman supaya kita bisa brainstorming dan juga kita bisa mendapatkan ilmu baru dari teman dan teman juga mendapatkan ilmu baru dari kita. Jadi kita saling bertukar. Untuk mata kuliah yang keenam yaitu ada studio. Studio ini nama lengkapnya yaitu studio proses perencanaan. Maksudnya proses yaitu kita dilatih dulu nih guys, gimana caranya mengolah data yang sudah kita ambil, lalu bagaimana kita bisa memunculkan suatu hasil analisis yang baik dan benar. Menurut aku, ini mata kuliah yang paling seru, sibuk, challenging, dan juga kalian kalau mau tahu fun fact, mata kuliah ini tuh dibayarin sama ITB. Maksudnya dibayarin tuh gimana sih? Jadi pada saat kita mengambil datanya itu sendiri, kita harus terjun ke lapangan nih guys. Waktu angkatan aku, kita pergi ke Kabupaten Garut dan kita di sana benar-benar ngambil data langsung ke masyarakatnya dan langsung kita mengamati di sana kayak gimana. Video kali ini aku nggak akan menjelaskan tentang studio lebih jauh, tapi aku akan jelaskan di video selanjutnya. Dan di video itu aku akan bedah juga gimana sih studio proses, gimana sih kesan-pesannya, gimana sih keseruannya. Jadi kita yang seharusnya menginap di Garut selama 1 minggu menjadi hanya 3-4 hari karena kita tidak mau mengambil resiko pada saat pandemi seperti ini. Untuk mata kuliah yang terakhir atau mata kuliah yang ketujuh yaitu ada Hukper. Hukper itu kepanjangannya Hukum Perencanaan. Dosen yang aku dapatkan pada mata kuliah ini tuh seru guys, dan dia suka biasanya tuh menjelaskannya tuh nggak baku, jadi dia menjelaskannya lebih ke penerapan-penerapannya, lalu dia ngasih juga nih info-info tambahan, info-info menarik yang terjadi di hukum ini kayak gitu, dan itu menurut aku seru banget. Apa sih yang dipelajari pada hukum perencanaan ini? Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu nih guys, dasar-dasar hukum itu seperti apa, lalu asas-asasnya seperti apa, lalu diajarin juga kita bagaimana cara membaca undang-undang yang ada. Yang kedua, kita tuh diajarkan nih guys, bagaimana sih kerangka hukum dalam perencanaan. Jadi kalau misalnya anak hukum pada umumnya biasanya mempelajari mungkin yang aku tahu semua hukum yang ada di Indonesia, tapi kalau untuk mata kuliah yang aku pelajari yaitu hukum yang hanya berhubungan dengan perencanaan saja. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu hukum-hukum apa aja sih yang berkaitan dengan perencanaan, yaitu ada hukum agraria, hukum tata ruang, dan hukum lingkungan hidup. Biasanya itu sih
hot topic yang sering dibahas di mata kuliah ini. Lalu apa sih yang dilakukan pada mata kuliah ini? Mata kuliah ini hanya presentasi dan diskusi, lalu juga dosennya mungkin menambahkan atau meluruskan topik-topik yang sekiranya yang salah dipahami oleh mahasiswa, dan menurut aku itu banyak banget sih guys memberi inputan. Lalu kalau UTS dan UASnya kita diberikan studi kasus nih guys, bener-bener studi kasus, jadi nggak ada hafalan dan nggak mungkin juga kalau misalnya hafalan gitu karena terlalu banyak. Jadi tips untuk menghadapi mata kuliah ini yaitu kita harus banyak-banyak nanya nih sama anak jurusan hukum, bagaimana peraturan ini dan peraturan ini, bagaimana harus menggabungkan, seperti itu pokoknya. Oke guys, tadi aku sudah menyebutkan 7 mata kuliah yang aku pelajari di perencanaan wilayah kota ITB di semester 4. Aku mau nanya sekali lagi kepada kalian, gimana nih, kalian tertarik gak masuk perencanaan wilayah dan kota? Oke, nggak usah dijawab. Aku nggak minta jawaban kalian, mungkin kalian bisa memikirkan sendiri. Kalau misalnya kalian mau bertanya tentang jurusan aku, atau kalian sepertinya mau nih tanya-tanya tentang mata kuliah yang aku pelajari seperti apa, dan ingin bertanya lebih dalam, kalian bisa DM aku di Instagram, atau kalian bisa taruh pertanyaan kalian di komen di bawah ini, karena siapa tahu ilmu yang ingin kalian tanyakan ke aku juga dibaca oleh orang lain, sehingga kalian dan orang-orang lain bisa mendapatkan ilmu yang sama. Lalu kalau misalnya kalian ada saran video lain, bisa juga taruh komen di bawah, insya Allah aku akan buat. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe for the next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!